Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Bila Zuardi SMM di podcast Pengabdi Ilmu Labersen ya, Esas Manajemen, di mana kita kali ini akan membahas tentang pengembangan pelatihan SDM. Oke. Pengembangan SDM itu sangat penting banget. Jadi di mana organisasi yang ingin sukses, yang ingin mencapai visinya, harus memastikan bahwa setiap pegawai yang bekerja di dalam organisasinya itu selalu mendapatkan pengembangan, baik skill, knowledge, dan bagaimana kita itu menjadi pimpinan harus menjadi role model. Sehingga nantinya dengan kita terus memberikan coaching, memberikan bagaimana adanya konseling, itu membuat pegawai-pegawai kita itu terinspirasi. Dengan mereka terinspirasi oleh kita sebagai pimpinannya yang selalu nih untuk membudayakan mereka menjadi pembelajar. Sehingga nantinya mereka dengan inisiatif tanpa harus kita susah-susah melit mereka, mereka itu bisa untuk secara kesadaran ikut bagaimana mengembangkan potensinya, bagaimana mereka ini memiliki semangat untuk terus belajar terkait dengan mencari solusi ataupun juga inovasi terkait mereka dalam melaksanakan pekerjaannya. Otomatis dengan demikian bagaimana? Itu akan menguntungkan bagi organisasi dan juga bagi pegawai itu sendiri. Mereka itu akan bisa bekinerja dengan lebih baik. Mereka itu juga akan mendapatkan sebuah metode atau cara bekerja yang lebih cepat, yang lebih tepat gitu ya. Sehingga nantinya dalam mereka melaksanakan pekerjaannya itu semakin cepat, semakin baik, semakin profesional gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana dengan kita memerhatikan nih SDM-SDM di organisasi kita, nah otomatis mereka pun juga akan merasa beruntung menjadi bagian dari organisasi ya. Jadi bagaimana mereka itu merupakan hak mereka sebagai salah satu bentuk ya kesejahteraan yang kita berikan. Dengan mereka merasa dihargai, mereka itu merasa penting bagi organisasi, bagaimana ada kepedulian dari organisasi terkait dengan misalnya nih kita mengundang narasumber yang kredibel gitu ya, yang dimana itu semua dibiayai oleh organisasi. Lalu pegawai-pegawainya itu mendapatkan ilmu, mendapatkan sertifikat, mendapatkan poin, sehingga nantinya mereka itu pun juga semangat untuk mengumpulkan poin demi poin. Tapi perlu juga dari organisasi, dimana apalagi sebuah organisasi yang mungkin ya memang sangat-sangat butuh lah atas kompetensi ya, sehingga nantinya dengan mereka tanpa harus nih pegawai mengeluarkan uang pribadinya gitu ya, dan dimana mereka itu bisa mendapatkan ya banyak gitu ya terkait dengan peningkatan kompetensinya. Jadi dengan demikian ya kita itu sebagai pegawai semakin senang nih gitu, semakin puas gitu ya. Kepuasan karyawan itu pun juga tercapai. Jadi dimana penting banget dengan pengembangan, dengan pelatihan gitu ya. Itu sama aja bagaimana kita itu mempersiapkan masa depan organisasi. Ketika misalnya nih organisasi ini tidak memberikan perhatian berupa pengembangan dari pegawai-pegawainya, ya kinerja dalam jangka panjang, output yang dihasilkan oleh pegawai itu kan akan menjadi pengeluaran gitu ya, ataupun output dari perusahaan secara keseluruhan. Itu pastinya akan terkendala dengan organisasi lain yang mereka itu memberikan perhatian, yang memberikan peluang, kesempatan gitu ya untuk organisasi khususnya pegawai-pegawainya itu maju gitu loh. Jadi bagaimana terkait dengan kita itu pun juga sebagai organisasi harus mengutamakan gitu ya, memerhatikan ya pegawai-pegawainya supaya
ya pegawainya pun juga menjadi loyal gitu ya, dan mereka pun juga karena merasa dihargai, dipedulikan gitu, mereka pun juga akan berkomitmen gitu, mereka pun juga akan ada usaha ekstra untuk dimana memberikan umpan balik yang terbaik untuk organisasi. Tapi kalau organisasinya misalnya apa-apa semua harus pegawainya, bahkan mereka harus mengeluarkan uang yang tidak bisa dibilang sedikit gitu ya untuk memajukan diri mereka sendiri, tapi itu pun juga nantinya harus di tanda kutip ya disetorkan ke organisasinya itu citranya ataupun poinnya naik gitu ya, tapi ya kita itu nggak disupport gitu ya, tidak sebanding dengan ya mungkin pendapatannya gitu ya, alhasil ya pegawai-pegawai itu ya tidak termotivasi gitu. Jadi bagaimana ya harus ada kedua belah pihak, baik pegawai maupun organisasinya. Kadang banyak masih organisasi di mana ya kita itu memaksa pegawai-pegawai kita untuk selalu mengembangkan dirinya, tapi mereka seolah-olah lepas tangan gitu. Mereka tuh cuma pengen hasilnya aja tanpa ada supportnya gitu. Jadi bagaimana penting banget organisasi ketika memang ingin maju, nah kita itu juga harus bagaimana mensupport pegawai-pegawai kita dengan adanya support demikian, mereka pun juga akan termotivasi. Jadi bukan karena terkait dengan misal adanya pengumpulan poin lah gitu ya bagi pegawai supaya naik jabatan fungsionalnya, atau ya bagaimana terkait dengan jenjang karirnya gitu ya, tapi juga bagaimana ya kita pun juga ada nih gitu loh. Jadi disediakan media ataupun fasilitas ya, ataupun bagaimana program kita supaya nantinya ya kesejahteraan dari pegawai itu pun juga bisa dijalankan dengan baik gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat gitu ya, kita melakukan sebuah ya menjalankan pelatihan atau apapun itu gitu ya, baik yang secara akademik dan seterusnya gitu ya, tapi itu semua ditanggung oleh ya kita sendiri gitu sebagai pegawai, ya pastinya kita pun juga akan sulit gitu ya, dan pastinya ya kita bisa jadi gitu ya karena keterpaksaan melakukan hal-hal yang ya merugikan atau memberatkan pihak lain yang seharusnya itu bukan menjadi tanggung jawab mereka gitu ya. Jadi bagaimana ya kita gitu ya sejogjanya ya sebagai organisasi menyediakan gitu, membantu sehingga nanti pegawai-pegawai itu merasa nggak sendirian mereka gitu loh ya, mungkin difasilitasi atau apa gitu ya, antar pegawainya bisa berkolaborasi. Jadi organisasi itu benar-benar organisasi loh gitu loh. Jadi antara satu pegawai dengan pegawai lain, yuk kita bersama gitu, ada nih terkait dengan pelatihan atau pembuatan sebuah karya bareng gitu. Jadi adanya kesatuan gitu, jangan antar satu pegawai dengan pegawai yang lain tuh adanya jarak, antara atasan dengan yang pelaksananya itu ada jarak, ada antara pegawai dengan admin misalnya gitu ya, itu ada jarak ya, kita sulit gitu. Jadi bagaimana keilmuan kita gitu ya kayak kita terapkan dalam pengaplikasian di organisasi kita gitu, sehingga nantinya organisasi kita itu ya semakin baik gitu loh. Dengan organisasi kita semakin baik ya otomatis semuanya baik pengguna jasa, produk, masyarakat semua tuh bakal kena impactnya gitu, yang positif itu yang kita harapkan. Jadi bagaimana organisasi itu harus dengan pegawai-pegawainya itu harus ada kerjasama yang baik gitu, bukan hanya fokus kepada dirinya sendiri gitu, tapi bagaimana ini organisasi itu pegawai-pegawainya sejahtera. Kalau bukan kita sebagai organisasi yang memberikan perhatian kepada pegawai-pegawainya, ya bagaimana kita mau bersama sukses gitu loh. Nggak mungkin kan pegawai-pegawai ini minta tolong ke organisasi lain atau mendapatkan perhatian dari organisasi lain gitu kan, pastinya kan dari organisasi kita nih, tempat mereka bekerja nih, seperti itu. Jadi mungkin untuk sesi kali ini seperti itu aja gitu ya. Jadi bagaimana kita harus memastikan pegawai kita itu nggak jalan sendirian, kasihan mereka gitu ya, perhatikan kesejahteraannya. Oke,
Salam sukses. Terima kasih.